kita melihat bahwa di era Jokowi ini dari, term pertama hingga term kedua memang, banyak sekali gitu ya, apa namanya, pelibatan ataupun perluasan mandat dari, polisi khususnya, untuk melakukan beberapa, eee, tugas-tugas yang baru begitu. Nah, Kontras juga udah pernah ngeluarin, tahun ini terkait soal, apa namanya, meluasnya, peran Polri pada pada hari laporan Bayangkara kemarin, di hari Bayangkara kemarin. Dan memang, kita melihat bahwa banyak sekali sekarang polisi yang menduduki jabatan-jabatan di, jabatan sipil, begitu baik yang masih aktif maupun yang, sudah purnawirawan. Terdapat 30, jabatan yang diisi oleh, polisi dan ternyata memang, masih ada di antara beberapa itu yang masih aktif, dan bahkan memang sengaja untuk dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan sipil tersebut, khususnya di Kementerian, BUMN, itu katanya untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, gitu, menurut Erick Thohir. Jadi Erick Thohir memang sengaja untuk menempatkan, polisi ini menjadi, orang-orang yang duduk di BUMN, katanya untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Artinya bisa luas, kenapa harus polisi, tapi pada intinya memang polisi hari ini memiliki, apa namanya, wewenang yang cukup besar gitu untuk, menjalani, apa namanya, roda pemerintahan di Indonesia ini. Dan kami melihat juga bahwa memang semakin dengan besarnya wewenang dari polisi ini justru juga yang membahayakan karena memang kultur kekerasannya jadi semakin terlembaga begitu. Kalau kita tahu bahwa pada masa pandemi ini, kita bicara pada 1 tahun ini, banyak sekali, apa namanya, penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi, terus udah gitu juga kalau misalkan ada aksi-aksi besar, polisi itu memang, banyak sekali melakukan represivitas kepada, masyarakat sipil, khususnya kepada mahasiswa, anak muda, dan lain sebagainya, yang itu biasanya mereka, ditangkepin, terus udah gitu cuman sebagai teror, didiemin, nggak di-BAP, nggak diapa-apain, cuman hanya sebagai, apa namanya, menimbulkan rasa takut gitu. Itu kalau dari segi, public protest gitu ya, mereka pasti melakukan hal itu. Kalaupun anak ini misalkan, orang yang ikut aksi ini belum nyampe ke tempat aksi, baru sampai stasiun aja udah ditangkap sama polisi gitu. Karena memang, wewenang polisi ini juga diberikan keleluasaan yang cukup besar gitu dari pemerintah sendiri dan memang kayak pemerintah, sekarang itu sangat rely sama polisi, sangat mengandalkan polisi gitu. Nah, kedua dari segi pengamanan pada masa Covid, Indonesia sudah mengalami yang namanya, PSBB gitu ya, pembatasan, sosial berskala besar. Nah, ketika PSBB ini juga, kami mendapatkan beberapa komplain ataupun pengaduan terkait soal kekerasan aparat kepolisian di daerah-daerah, khususnya di NTT, di Papua, dan lain sebagainya, yang itu, adalah atas nama, pengamanan dan juga pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Padahal ada beberapa tata cara yang mesti dipatuhi, ada yang namanya Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang standar hak asasi manusia yang itu tidak dipatuhi oleh, pihak kepolisian gitu. Jadi, banyak sekali penangkapan-penangkapan dan juga, Kapolri sendiri mengeluarkan surat telegram yang mengatakan, atas pelarangan terkait, soal, apa namanya, penghinaan terhadap pejabat negara, khususnya presiden. Nah, dari situ kita mendapatkan 72 kasus penangkapan di mana ketika, seseorang mengkritik, pemerintah dalam, menyelesaikan ataupun langkah-langkah pemerintah, kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan COVID-19 ini, terornya itu, diambil dari sosial media, lalu pada akhirnya ditangkap, dianggap menyebarkan hoaks dan lain sebagainya, dan dianggap mencemarkan nama baik. Padahal kalau di MK sendiri sebenarnya kan pasal penghinaan terhadap pejabat negara udah dihapus gitu, tapi, diberlakukan lagi dengan adanya surat telegram itu tadi. Nah, ketiga dari sisi, terkait soal, apa namanya, kebijakan yang diambil, oleh pemerintah gitu ya terhadap perluasan, pihak kepolisian ini. Nah, ini juga yang sebenarnya memang menjadikan polisi banyak melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip ceroboh karena mereka memegang senjata api, banyak sekali, penyalahgunaan senjata api itu yang dilakukan oleh kepolisian begitu.
di luar dari kasus penyiksaan yang dilakukan polisi dan polisi masih menjadi pelaku yang paling dominan dalam melakukan penyiksaan, banyak juga penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi pada masa setahun terakhir ini gitu. Jadi bahayanya adalah ketika misalkan polisi berada di jabatan sipil dan mereka punya privilege lebih dan juga mandat yang lebih, apalagi kalau misalkan memang masih aktif di dalam kepolisian itu sendiri, jadi memiliki standar ganda gitu dalam melakukan kebijakan pemerintahan di ranah masyarakat sipil ini sendiri, karena yang walaupun ya katanya memang ada UU ASN yang memperbolehkan kepolisian untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil, tetapi yang kami takutkan adalah untuk membawa Indonesia menjadi police state begitu. Kalau misalkan memang posisi-posisi sipilnya diduduki oleh aparat keamanan begitu. Bicara soal TNI, soal BIN juga dari awal kita sudah tahu bahwa memang TNI dan BIN ini yang dilibatkan paling besar dalam rangka untuk menuntaskan situasi pandemi di Indonesia begitu. Bahkan sampai saat ini TNI dan juga BIN itu yang ngurusin obat-obatan. Jadi udah kayak tukang obat gitu, udah kayak farmasi, terus udah gitu juga bisa jadi dokter dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya di luar dari mandat utamanya mereka begitu. Jadi memang banyak sekali sebenarnya menurut kami yang menjadi penyelewengan ataupun sepertinya sangat keluar jalur dari yang seharusnya dilakukan oleh TNI, Polri maupun BIN begitu. TNI sekarang jaga-jaga di mall, terus begitu jaga-jaga tempat-tempat transportasi umum seperti di stasiun, halte dan lain sebagainya. Dan juga beberapa kasus juga ditemukan dilakukan gitu atas nama untuk pengamanan pada masa COVID-19 dan paling banyak memang terjadi di daerah-daerah begitu. Nah jadi memang kita lihat juga sekarang polisi dimandatkan untuk membuat satgas soal stabilitas ekonomi yang itu juga menjadi tanya besar kenapa harus polisi, kenapa tidak ekonom ataupun akademisi lainnya, sama seperti ketika penanganan COVID, kenapa pendekatan saintifik tidak dijadikan prioritas utama gitu ketika misalkan penanganan COVID-19 ini seharusnya bekerjasama dengan ilmuwan dokter dan lain sebagainya, tapi Jokowi lebih memilih untuk bekerjasama antara TNI, Polri, dan BIN, dan itu juga untuk mereduksi tingkat penyebaran. Tapi selama sudah 6 bulan terjadi pandemi ini, ternyata ya Indonesia tidak mengalami penurunan juga, walaupun dengan pendekatannya sekuritisasi ataupun pendekatan keamanan begitu. Jadi sebenarnya memang yang diperlukan adalah selain soal evaluasi, kenapa tanda tanyanya kenapa harus aparat keamanan dan pertahanan yang menjadi aktor utama dalam penyelesaian pandemi ini dan bukan dokter ataupun ilmuwan yang memang harus mengikuti ataupun terlibat aktif dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Kenapa harus melalui pendekatan keamanan itu sendiri begitu? Karena toh buktinya selama 6 bulan ini parameter evaluasinya, terus udah gitu pengawasannya terkait soal bagaimana Satgas Percepatan COVID ini juga melakukan tugasnya itu tidak membuktikan bahwa COVID-19 bisa turun jumlahnya begitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang selain reformasi sektor keamanan yang mengalami kemunduran, bahwa ternyata sekarang kita sama saja seperti di era Orde Baru, kita bebas dari dua fungsi TNI tapi kita ada di multifungsi Polri begitu. Jadi mungkin dua fungsi ABRI hilang, ABRI-nya hilang, lahir kembali menjadi polisi begitu. Jadi sekarang banyak sekali polisi ditempatkan di jabatan-jabatan sipil begitu. Nah, itu yang menjadi sebenarnya salah satu concern kontras karena banyak sekali memang TNI Polri yang ditempatkan di posisi-posisi strategis dan itu pada akhirnya yang menjadi korban adalah kebebasan sipil dan juga apalagi di masa pandemi ini bukan angkanya yang berkurang gitu ya, angka penyebaran COVID yang berkurang, tetapi justru angka kebebasan sipilnya itulah yang berkurang begitu.